Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maritzinda Fadilah, NPM 171, tutor 14 grup C. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara penulisan resep obat injeksi maupun rekonstitusi obat injeksi. Berikut merupakan prinsip penulisan resep meliputi prescriber information, inscription, and direction. Berikut merupakan prinsip penulisan resep injeksi. Berikut merupakan kertas kasus beserta instruksi dan resep dari puskesmas. Untuk persiapannya sendiri, kita memilih obat injeksi maupun instrumen medis yang memang kita butuhkan. Lalu kita menjelaskan juga obat yang kita beri maupun tujuannya apa. Dan jangan lupa untuk menjelaskan bagaimana peraturan administrasi obat dari masing-masing obat kepada pasien. Nyonya Elsa, 28 tahun, G2P1A0. Berdasarkan keluhan yang ada, pasien terdiagnosis UTI complicated dengan G2P1A0, sehingga saya akan memberikan obat berupa ceftazidime yang dilarutkan dalam aquabides dan bisa diberikan secara intravenous atau intramuskular. Diberikan ceftazidime karena pasien terdiagnosis UTI, di mana ceftazidime merupakan antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri. Baik Bu, saya akan menginjeksikan ceftazidime yang merupakan antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri yang diderita oleh Ibu ya Bu. Untuk mengawali penulisan resep, kita membutuhkan prescriber information. Yang pertama ada nama sendiri boleh nama dokter ataupun nama klinik. Lalu yang kedua ada number of license berupa SIP. Lalu yang ketiga ada address, alamat. Dan yang terakhir boleh dicantumkan juga nomor HP-nya. Selanjutnya, kita menuliskan tempat maupun tanggal penulisan resep. Sebelum kita menuliskan nama obat, kita mencantumkan R tanda miring yang berarti resep atau berarti to take dan merepresentasikan superscription. Inscription, setelah menuliskan R tanda miring, kita menuliskan nama obat. Bisa berupa generik ataupun brand. Selanjutnya, menuliskan kekuatan obat maupun dosis, misal 1 gram per 10 mili, 5 cc. Nah, selanjutnya kita menuliskan specific preparation, dia itu di-prepare-nya dengan cara apa, misalnya injeksi ataupun infus. Selanjutnya numero atau number of drugs. Selanjutnya kita menulis mengenai direction atau petunjuk penggunaan obat. Sebelum kita menuliskan petunjuk, kita mencantumkan signa. Selanjutnya frekuensi penggunaan administrasi obat, lalu bentuk dosisnya, dosis, lalu administrasi waktu, kapan diminumnya, lalu bisa ditutup menggunakan garis penutup maupun signatur. Jangan lupa untuk mencantumkan tanda tangan di tiap obat, lalu di akhir penulisan resep kita menuliskan garis, di mana menandakan bahwa peresepan obat sudah selesai agar tidak ditambah resepnya oleh orang lain. Yang terakhir, kita menuliskan informasi pasien berupa nama, umur, berat badan, maupun alamat. Untuk melakukan rekonstitusi obat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah baca secara seksama cara merekonstitusikan obat di brosur. Perkara yang harus diperhatikan adalah nama obat ceftazidime, berapa banyak diluent yang perlu ditambah 3 ml, jenis diluent yang digunakan sterile water, total volume yang telah direkonstitusi 3,6 ml, konsentrasi dissolution yang direkonstitusi 280 mg per ml, dan tanggal kadaluarsa obat yang telah direkonstitusi 18 jam pada suhu ruangan atau 7 hari pada kulkas yang suhunya 5 Celcius. Setelah itu, pastikan kembali kesesuaian obat yang akan diberikan dan obat yang diresepkan oleh dokter. Mencuci tangan dengan 6 langkah WHO dengan menggunakan air mengalir, sabun, lalu mengeringkannya dengan handuk yang bersih dan menggunakan hand glove yang steril. Alat yang digunakan adalah 1 vial ceftazidime, 1 vial aquabides, alkohol swab, 2 buah syringe 5 cc, dan label obat rekonstitusi. Aspirasi atau ambil udara dengan jumlah yang akan digunakan menggunakan syringe dan needle yaitu 3 ml. Bersihkan tutup aquades menggunakan alkohol swab. Lalu ada tambahan, buka tutup aluminium obat dan bersihkan menggunakan alkohol swab. Sebelum jarum dimasukkan, tunggu cairan alkohol menguap terlebih dahulu. Sebelum mengambil aquabides, pastikan syringe dalam kondisi tertutup kuat. Lalu posisikan bevel menghadap ke atas dengan posisi 45 derajat. Lalu masukkan needle dan ubah menjadi 90 derajat. Lalu injeksikan udaranya
Barulah kita bisa mengambil Aquades dengan jumlah yang diperlukan yaitu 3 ml. Pastikan juga tidak ada udara yang berada pada syringe. Lalu tutup syringe menggunakan teknik one hand. Sebelum menginjeksikan obat ke vial, pastikan bagian atas tutup obat kering. Lalu jangan lupa untuk membersihkan dengan alkohol swab. Lalu pastikan juga volume aqua yang ingin dimasukkan sesuai dengan brosur. Menggunakan teknik yang sama, yaitu posisikan bevel menghadap ke atas dengan posisi 45 derajat. Lalu masukkan needle dan ubah menjadi 90 derajat. Masukkan dan injeksikan aquanya ke dalam obat. Naikkan syringe supaya jarum berada di atas dari larutan, lalu ambil udara yang berada di dalam vial obat, sehingga tekanan di dalam vial seimbang. Pastikan tidak ada cairan yang masuk ke dalam syringe, dan keluarkan syringe dan needle, dan tutup syringe menggunakan teknik one hand. Agar larutan menjadi homogen, lakukan prosedur seperti ini. Pengocokan tidak dilakukan secara berlebihan untuk menghindari busa yang berlebihan. Pastikan seluruh bubuk terlarut dengan baik sampai tidak ada yang tertinggal. Ambil larutan yang ada di dalam vial sesuai dengan kebutuhan dokter yang ada di dalam rekam medis. Gunakan teknik yang sama seperti pengambilan Aquades. Yang pertama, aspirasi atau ambil udara sebanyak jumlah yang akan digunakan yaitu 3,6 ml. Lalu posisikan bevel menghadap ke atas dengan posisi 45 derajat, masukkan needle dan ubah menjadi 90 derajat. Masukkan udaranya, lalu ambil larutan dengan jumlah yang akan digunakan yaitu 3,6 ml. Sebagai tambahan, pastinya harus menutup syringe dengan menggunakan teknik one hand. Dan jangan lupa untuk memberi label pada syringe berupa jumlah, tanggal rekonstitusi, jam serta menit maupun waktu expired yaitu 18 jam. Pastikan cairan obat tidak berada pada bagian atas ampul dengan cara memutar ampul ataupun melakukan taping. Identifikasi titik lemah berupa titik ataupun garis putih dan merupakan target pematahan ampul. Menggunakan kasa dan letakkan di bagian atas ampul, fungsinya untuk mencegah patahan mengenai tangan secara langsung. Patahkan di titik lemah. Inspeksi ampul untuk mendeteksi apakah ada serpihan kaca ataupun kontaminasi. Gunakan syringe untuk mengambil obat, lalu tarik syringe dengan perlahan dan tutup syringe menggunakan teknik one hand. Lalu jangan lupa untuk memberikan label pada syringe berupa jumlah, tanggal rekonstitusi, jam serta menit, waktu expired yaitu 8 menit. Pastikan obat dan waktu administrasi sesuai dengan rekam medis pasien. Cuci tangan menggunakan 6 langkah WHO menggunakan air mengalir, sabun, dan mengeringkannya dengan handuk yang bersih, lalu menggunakan hand glove yang steril. Sediakan alat yang akan digunakan. Informasikan kepada pasien mengenai tujuan maupun prosedur yang akan dilakukan. Baik Bu, ketika prosedur sedang dilakukan, mungkin akan ada tanda-tanda sedikit tidak nyaman, seperti nyeri ataupun panas berlebihan saat atau setelah diinjeksi. Nanti mungkin Ibu bisa beritahu ya Bu. Pastikan selang infus berfungsi dengan baik dengan melihat cairan menetes dengan lancar. Identifikasi dan periksa injeksi port atau tempat penyuntikan pada infusion set. Bersihkan area injeksi menggunakan alkohol swab. Masukkan jarum ke dalam injeksi port. Berhentikan infusion flow dengan cara melipat selang infus. Aspirasikan sedikit sehingga terlihat sedikit darah yang keluar. Injeksikan obat secara perlahan atau dalam hitungan 30 detik. Tarik jarum dengan hati-hati dan letakkan pada kidney basin. Swab sekali lagi pada tempat penyuntikan. Pastikan fluid flow atau infus normal dan berjalan dengan lancar. Informasikan kepada pasien bahwa prosedur telah selesai dan minta pasien memberitahu perawat ataupun dokter jika terdapat abnormal response. Lepaskan glove dan mencuci tangan. Tuliskan di dalam rekam medis berupa obat yang diinjeksi, nama operator atau injektor, kapan diberikannya, volume yang diberikan, dan reaksi abnormal jika ada.